Baik, selamat pagi. Kita lanjutkan materi terkait persamaan dasar akuntansi. Untuk itu kita akan sama-sama menyaksikan video. Videonya sebelumnya sudah saya bagikan linknya. Ada yang sudah tonton? Sudah Ya, baca, coba. nonton juga. Kita sama-sama perhatikan video ini. Bagi teman yang sudah nonton, berarti sudah punya gambaran yang lebih mendasar. Kita lanjutkan untuk teman-teman yang belum sempat nonton, mungkin terkendala masalah kuota atau memang tidak punya waktu saking sibuk urus negara, jadi tidak sempat nonton video itu, ya mungkin kita sama-sama bisa saksikan. Nanti saya berikan penjelasan-penjelasan. Sudah bisa dilihat? Cuman Oke. terlalu Terlalu apa? Sudah bisa terlihat di layar kalian? belum, Bob. Belum? Sudah. Oke, sudah. Sudah. Kita tonton video ini ya. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, hutang, dan modal. Persamaan dasar akuntansi ini digunakan sebagai dasar pencatatan pada suatu sistem akuntansi. Apa fungsi dari persamaan dasar akuntansi? Yaitu untuk mengetahui perubahan kekayaan setiap terjadi transaksi dalam suatu perusahaan. Nah, bentuk rumus dari persamaan dasar akuntansi dapat dituliskan sebagai berikut, di mana aset itu sama dengan utang plus modal. Itu seperti yang kemarin saya jelaskan, berarti aset atau apa yang kita miliki, harta kekayaan kita itu sama dengan utang plus modal. Ada harta kekayaan kita itu yang tidak kita beli secara cash. Contohnya, kita beli kendaraan kan ada metode pembayaran, bisa cash, bisa juga dengan apa namanya selain cash, namanya apa? Kredit. Kredit. Ya, kredit itu kan kita misalnya kita DP setengah, sisanya itu kita cicil atau angsur. Nah, itu berarti kewajiban-kewajiban kita atau utang-utang kita kepada pihak dealer atau pihak penjual. Nah, jadi tapi asetnya sudah kendaraan itu sudah menjadi aset kita begitu. Hanya metode pembayarannya akan kita cicil atau kita sistemnya kredit. Nah, aset ini sering disebut dengan harta dan hutang ini sering disebut dengan kewajiban atau likuiditas, dan modal ini sering disebut dengan ekuitas. Jadi aset ini merupakan semua barang atau semua harta yang kita punya, baik kemarin kita memperolehnya dengan cara minjem duit orang lain maupun dengan cara menggunakan uang kita sendiri. Semua aset yang kita punya, baik itu HP, kulkas maupun laptop, itu bisa kita peroleh dengan cara meminjam sama orang lain atau menggunakan uang kita sendiri. Dari transaksi inilah muncul yang namanya persamaan dasar akuntansi, di mana aset yang kita punya berpengaruh besar dengan utang kita dan modal yang kita punya. Karena semua aset kita bisa memperolehnya dengan cara utang sama orang lain dan bisa kita menggunakan juga uang kita sendiri. Nah, misalnya kita membeli sebuah mobil. Kita membeli semua mobil itu dengan harga 350 juta, sementara kita DP sebesar 50 juta. Dan kemudian sisanya kita bayar kemudian hari atau kita cicil. Contohnya di sini kita cicil sebanyak 5 kali, yaitu sebesar 60 juta. Namun jumlahnya adalah 300 juta. Nah, otomatis yang 350 juta ini berupa mobil sudah menjadi aset kita. Sementara yang 50 juta ini merupakan hak kita atau menjadi modal kita atau ekuitas kita. Sementara yang 300 juta ini merupakan suatu kewajiban kita yang harus kita bayar ke depannya atau yang menjadi hutang. Nah, sampai di sini bisa mengerti? Bisa. Oke. Jadi penekanannya di sisi kiri aktiva kita nanti kita dapat mobil nilainya 350 juta, tapi di sisi kanan sama dengan itu kita punya hutang 300 juta plus modal kita yang 50 juta, sehingga kiri dan kanan itu tetap 350 juta seimbang. dari transaksi ini muncullah yang namanya persamaan dasar akuntansi, di mana aset ini berpengaruh dengan modal yang kita punya, berpengaruh dengan hutang. Kenapa? Karena kita itu membeli mobil dengan Tekan mikrofon yang lain.
Dan bisa juga kita pinjam dari orang lain seperti transaksi ini. Yaitu kita beli 350 juta, sementara modal yang kita punya hanya 50 juta. Sementara sisanya kita cicil. Nah, dari transaksi ini namun yang namanya persamaan dasar, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal, di mana Sabar ya, ada iklan. Ini karena dari YouTube ya, YouTube-nya juga masih yang mode gratis, jadi pasti ada iklan. utang ditambah modal, di mana aset itu mobil, utang kita itu 300 juta lagi, dan modal kita adalah 50 juta. Nah, setelah menghitungnya di sini, di mana aset kita itu 350 juta sama dengan 300 juta hutang kita ditambah dengan 50 juta. Itulah yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk lagi ke contoh soal. Baik, sekarang kita masuk pada contoh persamaan dasar akuntansi, di mana di sini saya telah menyediakan tabel untuk persamaan dasar akuntansi dan juga berupa transaksi yang perlu kita selesaikan. Nah, kembali ke persamaan dasar bahwa aset sama dengan utang ditambah dengan modal atau ekuitas, atau aktiva sama dengan pasiva. Artinya semua harta bisa kita peroleh dari modal kita sendiri dan juga berutang sama orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada transaksi-transaksi seperti ini. Oke. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Ahmad menyetorkan sejumlah uang tunai sebagai modal usaha sebesar 7.500. Maka modal Tuan Ahmad ini bertambah sebesar 7.500 dan uang kas bertambah sebesar 7.500. 500. Nah, kemudian 500. tanggal 5 Januari, Tuan Ahmad ini meminjam uang BRI untuk tambahan modal usahanya sebesar 5.500.000. Nah, kalau dia pinjam uang dari bank 5.500.000, di bagian pasiva apa yang bertambah? Di bagian mana, Bapak? Di bagian pasiva apa yang bertambah? Utang sebesar 5.500.000. Nah, di bagian aktiva apa yang bertambah? Di kolom mana yang bertambah? Kas kah, perlengkapan kah, peralatan? Di mana? Perlengkapan. Perlengkapan? Soalnya tadi apa? Soal. Tanggal 5 Januari meminjam uang BRI untuk tambahan modal sebesar 5.500.000. Yang dipinjam apa? Yang dipinjam kan uang. Uang itu bentuknya apa kalau di aktiva? Kas kah? Modal. Perlengkapan? Modal di pasiva. Sekarang di aktiva. Aktiva uang itu masuk di mana? Kas? Perlengkapan? Perlengkapan. Di kas. Kas. Uang itu bentuknya kas. Oke. Iya, kas bertambah. Kas sebesar 5.500.000. Maka otomatis 7.500.000 ditambah 5.500.000 itu 13 juta. Ini dia salah ketik, harusnya 5.500.000 bukan 55 juta. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tanggal 5 Januari ya. Berarti kita coba lihat ini sama 13 juta, aktifnya 13 juta, dan pasifanya sebesar 13 juta. Kemudian kita lanjut pada transaksi berikutnya. Oke, tanggal 6 Januari, Ahmad membayar uang sewa tunai untuk sewa gedung sebesar 400.000. Untuk sewa gedung sebesar 400.000. Itu masuk di mana? Kalau membayar uang sewa tunai untuk gedung sebesar 400.000 itu masuk di mana? Kalau di aktiva
Apa? Dia bayar sewa gedung. Artinya apa yang Perlengkapan. perlengkapan? Karena Hartanya bertambah atau berkurang itu kan kalau dibayar sewa gedung? Kurang. Ya berkurang. Berkurang. Artinya kasnya berkurang kan? Iya. Iya, kasnya berkurang sebanyak 400.000. Nah, berarti di pasifa apa yang bertambah atau berkurang? berkurang. Berkurang di bagian apa? Utang. Utang. Oke, kita lihat. Kemudian modalnya juga minus sebesar 400.000. Ya. Yang berkurang itu modalnya ya, bukan utang. Karena Ahmad tidak berutang. Ya, Modal. Kecuali dia beli perlengkapan atau peralatan dengan cicil atau kredit, baru utangnya berkurang. Nah, sekarang dia belum berkurang. Ini bukan berupa utang atau kewajiban. Yang berkurang adalah kas dia, yang modal dia tadi 7.500.000 ini yang berkurang. Sorry. Oke. Otomatis 12.600. Kemudian tanggal 7 Januari. Tanggal 7 Januari membeli perlengkapan sebanyak 2.500.000. Nah, kalau memberi perlengkapan, kira-kira bagaimana? dia masuk di peralatan. Masuk di aktiva perlengkapan. Membeli perlengkapan berarti masuk di aktiva. Bedakan perlengkapan dengan peralatan ya. Harus bedakan. Iya. Alat itu contohnya begini. Kalian beli cangkul, kalian beli pisau, itu kan bisa, alat itu bisa digunakan berulang-ulang. Kalau perlengkapan, contohnya kalau kalian punya printer, kalian beli kertasnya. Kalian punya pulpen, kalian beli tintanya, itu perlengkapan. Kalau dia yang melengkapi, matikan mikrofonnya kalian. Nanti kalau saya tanya baru diaktifkan saja. Kalau oke. Coba kita lihat. 2.500.000. Sabar, ini masih iklan lagi. Ya, maklum saja. YouTube saya belum premium jadi. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk mendaftar kuliah. Grammarly juga Rp2.500.000. Ya, kasnya berkurang kan? Dan bertambah perlengkapan sebesar 2.500.000. Modal masih sama. Nah, dari sini kita bisa lihat persamaan dasarnya masih sama, ya. Unik kan? Akuntansi itu memang unik, guys. Kemudian tanggal 9. Kenapa dia tidak muncul di pasifa? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih ide kenapa dia tidak muncul di pasifa? Ayo, berikan pendapat kalian. Sudah mau jadi mahasiswa itu harus berani berpendapat. Ada yang tahu kenapa tidak muncul di sisi pasifa? Tapi kalian lihat di bagian totalnya ini masih sama 12.600.000. Kenapa? Karena di situ modalnya sudah habis terpakai untuk membelikan perlengkapan. Perlengkapan. Oke, ada yang lain? Oke, saya jelaskan. Ketika beli perlengkapan, yang berkurang apa? Kas. Kas. Yang bertambah apa?
Yang bertambah di Perlengkap. harta kita apa? Perlengkapan kan? Perlengkapan. Ya, Iya. Jadi mereka di sini saling menghabiskan. Jadi tetap tidak berubah apa-apa karena dia di sisi aktiva. Kita keluar uang, tapi kita dapat barang kan? Bukan Iya. kita keluar uang tapi belum dapat barang. Contohnya ini. Kita keluar uang dari modal kita, tapi itu kan untuk sewa gedung yang merupakan tempat usaha kita. Tapi kita belikan secara cash, bukan beli secara utang, sehingga utang kita tidak bertambah. Jadi di Pasifa itu kan hanya terdiri dari utang, kalau kita cicil, kredit, dan lain, dan modal. Nah, modal kita tidak berubah. Kenapa modal kita tidak berubah? Meskipun kita keluar uang 2.500.000, tapi kita dapat barang yang bernilai sama, sebanding. Akhirnya minus dengan plus saling menghabiskan jadi nol. Jadi tetap 12.600.000 total aktiva kita maupun pasifa kita juga. Jadi tidak perlu tulis di sisi pasifa. Nah, itu keunikan akuntansi. Jadi di akuntansi itu logika itu sangat penting untuk dalam pengisian tiap-tiap kolom itu. Tanggal 9 Januari, pembeli Nah, tanggal 9 Januari membeli secara tunai peralatan. Jadi kita tulis di mana? Kalau membeli secara tunai artinya apa? Kas berkurang. Kas Berkurang. berkurang. Peralatan. Oke. Iya. Di sisi mana lagi yang berubah? Peralatan bertambah. Peralatan bertambah Peralatan. senilai yang sama dengan tadi. 7. Oke. Ada perubahan lain? Tidak. Perlengkap. Karena kita membeli dengan tunai, uang kita berkurang, tapi peralatan kita bertambah. Contohnya kalau buka fotokopi, kita beli mesin fotokopi. Ya memang uang tunai kita yang ada di meja kasir atau yang ada di laci itu berkurang, tapi di depan kita ada mesin fotokopi yang harganya 7 juta. Jadi sama saja, hanya berubah bentuk. Dari 7 juta yang tadi uang kertas semua berubah jadi mesin fotokopi untuk menunjang usaha kita. dia tunai membayarnya, ya. Dia Ingat, beli tunai peralatan itu bisa di kas itu kata lainnya tunai. Jadi kadang-kadang orang pakai ya di soal-soal itu biasa pakai perumpamaan kas tunai, bukan secara kredit. Nah, itu harus kalian sebagai mahasiswa itu peka di situ. Ketelitian kalian sangat dibutuhkan. secara tunai dan dia juga beli perlengkapan secara tunai. Masih sama. Aneh, hartanya masih 12 juta. Utang sama modalnya masih 12 juta. Selanjutnya tanggal 10 Januari. 10 Januari menerima pendapatan jasa pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar 4 juta. Nah, dari transaksi ini dia kan menerima pendapatan. Kalau dia terima pendapatan, apanya yang bertambah? Kas bertambah. Kas bertambah. Kas bertambah. Di sisi pasifa apa yang bertambah? Modal. Modal. Lihat ya. Jadi otomatis kasnya bertambah sebesar 4 juta. 4 juta. Dan modalnya juga bertambah karena dia mendapatkan uang pendapatan jasa sebesar 4 juta. Oke, sama kan? 16 juta, 16 juta. Seterusnya tanggal 12 Perjalanan monumental terbentang di hadapan mereka. Wih, bebek. Bebek Hembus ya. angin dan hujan. Dari Bukan satu itu benua angsa, ke bukan benua bebek. berikutnya. Bebek tidak bisa Meskipun terbang. Ah,
Seterusnya tanggal 12 Januari. Tanggal 12 Januari ini, 12 Januari perlengkapan menjadi berkurang karena dipakai sebanyak 1.500.000. Nah, karena perlengkapan ini berkurang, maka otomatis langsung aja berpengaruh sama perlengkapannya. Di mana minus perlengkapan berapa? 1.500.000. Dan berpengaruh dengan modal kita berkurang, milik kita tadi. Ini kan modal kan, ekuitas, berarti hak kita berkurang sebesar 1.500.000. 1.500.000. 13 Januari. 13 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 200.000. Maka Kak, Kalau gaji karyawan dibayar sebesar 200.000, apa yang berkurang? Kas. Kas. Di pasifa? Berkurang. Pasifa itu diut. Utang. Oke, kita lihat. karena dia mau membayar gaji karyawan berarti otomatis modalnya berkurang Modal. dan uang kas juga berkurang. Dia mau membayar gaji. Dia tidak berutang kepada karyawan. Karyawan itu setelah kerja baru dibayar. Ya toh? Begitukah konsepnya? Ya kan? Kalian kerja dulu baru dibayar, bukan kalian dibayar baru kerja. Itu beda. Ya. Jadi kenapa biasa bilang kerja bulan Januari, terima gajinya akhir bulan Januari atau awal bulan Februari? Ya begitu. Karena kita kerja dulu baru upah atas tenaga kerja kita, curahan tenaga kerja kita. Berarti gaji karyawan berapa? 200.000 ya? 200.000 minus ya? Minus 200 dan modalnya juga berkurang sebesar 200.000. Nah, kemudian tanggal 15 Januari. Tanggal 15 Januari membayar beban angsuran pinjaman dari bank. Nah, dia tadi meminjam uang kan? Nah, sekarang dia mau bayar pinjaman dari bank sebesar 850.000 dan beban bunganya 74.300 rupiah. Maka dari transaksi itu otomatis utang bank yang berkurang sebesar 850.000. Di sini baru utang kita berkurang, kan tadi kita pinjam uang dari bank 5.500.000. Nah sekarang kita angsur supaya kita kurangi utang kita atau kewajiban kita terhadap pihak bank. Dan beban bunganya berpengaruh terhadap modalnya, yaitu 7 ya, minus berkurang ya 74.300 rupiah dan minus 850.000 dan uang kasnya berkurang. Tanggal 15 Januari nya berkurang, uang kasnya berapa? 850.000 ditambah 74.000 berarti 924.300. 900 ini minus. Oke, sama. Kemudian tanggal 28 Januari nih, Tuan Ahmad mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 475.000. Dalam akuntansi, keperluan pribadi sering disebut dengan private atau privé. Oke, 475.000, maka otomatis uang kasnya berkurang sebesar 475.000 dan modalnya juga berkurang sebesar 475.000. Bedakan mengambil uang untuk keperluan usaha, misalnya untuk beli perlengkapan atau peralatan dengan keperluan pribadi. Contohnya, kalian punya kios atau kalian jualan pulsa, tapi modal kalian itu 1 juta, kalian ambil 50.000 untuk makan di warung atau untuk beli baju, bukan untuk keperluan usaha kalian. Nah, itu namanya private atau privé, untuk keperluan pribadi. Misalnya dia sudah punya toko yang besar, jadi ada keuntungan 10 juta, diambillah 9 juta untuk keperluan, misalnya mau pesta, mau syukuran. Itu kan bukan untuk usaha, bukan untuk beli perlengkapan, bukan untuk beli peralatan, bukan untuk bayar gaji, sewa gedung, itu untuk keperluan pribadi, sehingga itu akan mempengaruhi mengurangi kas dan juga mengurangi modal usaha kita.
maka otomatis total utangnya ini 4.650.000. Modalnya 8.850.700 rupiah. Nah, kasnya 5.500.700 rupiah, perlengkapan 1 juta, dan sisa peralatannya itu 7 juta. Maka jumlah aktiva atau harta yang dia punya itu 13.500.700 rupiah, dan pasifanya 13.500.700 rupiah. Maka sama kan, persama dasar akuntansinya itu aset sama dengan utang tambah dengan modal. Jadi 13.500.700 rupiah sama dengan jumlah ini. Berarti itulah akuntansi antara balance antara debit dengan kredit. Demikian persamaan dasar akuntansi, semoga dapat bermanfaat. Oke. Ada yang mau bertanya? Saya Bapak. Ya, silakan Franciscus. Dari saya ingin bertanya. Apa pertanyaannya? Kalau dikatakan di pasif itu kan ada itu, kenapa harus ada minus di situ? Minus itu artinya berkurang. Misalnya tadi, ketika kamu ambil uang keuntungan usaha itu untuk keperluan pribadi, kan berarti dia minus. Artinya berkurang dari harusnya uang itu untuk keperluan usaha, untuk beli peralatan, perlengkapan, untuk bayar gaji dan sebagainya, tapi berkurang karena keperluannya pribadi. Minus itu tidak hanya di pasifa, di aktiva juga ada minus. Intinya kalau segala sesuatu berkurang, hilang, itu namanya minus. Artinya berkurang, bukan hanya minus namanya. Minus itu bahasa asing. Sebenarnya disebutnya berkurang. Kalau di deret angka itu kan di sebelah kiri 0 itu semua namanya min atau negatif. Nah, minus itu artinya berkurang. Kalau kamu ambil sesuatu, contohnya tadi ambil uang kas untuk beli peralatan, ya uang kas kamu berkurang, minus. Tapi peralatan kamu plus, bertambah. Jadi tetap seimbang begitu. Bagaimana Franciscus? Betul. Ada yang lain lagi? Ada yang dulu SMA atau SMK yang belajar ini? Ada? Ada. Ya. Nah, itu kalau yang itu biasanya mereka kalau yang sudah belajar akuntansi akan lebih paham. Kalau kami Buku besar. Itu Iya. kan ada akuntansi dagang, ada akuntansi manajerial. Itu lebih kompleks lagi. Kalau akuntansi dagang itu ada metode FIFO, ya kan? Metode first in first out, atau apa GIFO, FILO, atau pokoknya nanti kita belajar di akhir lah terkait bagaimana pencatatan terkait usaha